Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kalian persiapkan buku tema siswa halaman 22. Kita masuk pada subtema 1 pembelajaran 3. Baik, langsung di sini masih tentang penemu. Yang dibahas adalah James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ternyata olahraga bola basket pun ada yang menemukan secara tidak sengaja. Kenapa? Bagaimana? Karena itu adalah permainan waktu kecilnya James Naismith, gitu ya. Ternyata bisa digunakan untuk olahraga dunia, sampai dunia bola basket. Kita lanjutkan karena di sini yang dibahas adalah tentang olahraga, berarti kita langsungkan saja masuk ke halaman 27. Ya, halaman 27. Baik. Di sini ada pernyataan ya dari pertanyaan yang disampaikan pada halaman 2. Di halaman 2 itu terdapat bacaan yaitu yang berisi tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, di sana ada 4 paragraf. Di sini dibahas, ditanyakan bagaimana hasil pekerjaanmu ya. Yang pertama, paragraf pertama nomor 1. Paragraf pertama disampaikan topik masalah yang disampaikan penulis, yaitu tentang apa? Yang pertama tentang perjalanan arus listrik. Yang kedua, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Itu terdapat pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga, pada nomor 2, berisi tentang topik yang pendukung dari topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama tadi, dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut berisi tentang pengertian arus listrik. Apa itu arus listrik dijelaskan pada paragraf kedua dan ketiga. Kemudian urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, bagaimana perjalanannya. Yang terakhir yaitu tentang pemanfaatan listrik di rumah warga. Untuk paragraf keempat berisi tentang kesimpulan dan pesan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa listrik berperan penting bagi kehidupan manusia. Itu terdapat pada paragraf 4. Kemudian pesan atau ide dari penulis disampaikan pada paragraf keempat atau paragraf terakhir. Apa itu? Bahwa manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya jika tidak ada listrik. Nah, dari contoh bacaan pada halaman 2, penemu yang mengubah dunia, di situ merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah. Nah, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah yaitu teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Dicontohkan pada bacaan pada halaman 2 buku tema siswa tadi. Kemudian teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip
sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya bagaimana, ya. Contohnya pada arus listrik, sebab ditemukan arus listrik, maka lama-kelamaan akibatnya orang atau manusia akan bergantung pada listrik. Dijelaskan di sana bahwa manusia akan kesulitan jika listrik itu tidak ada. Kemudian pada bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan rangkaian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat penulis tentang topik yang dijelaskan, ya, seperti contoh bacaan pada teks halaman 2. Paragraf pertama itu merupakan pembukaan, terus kemudian isinya berada pada paragraf kedua dan ketiga, dan paragraf yang terakhir adalah berisi kesimpulan dan pesan. Itu merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah. Ilmiah itu berisi tentang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini kamu diajak untuk membuat sesuatu sehingga kamu akan disebut sebagai penemu. Di sini kamu ditugaskan membuat gambar rangkaian rancangan lampu listrik seri ya, sederhana. Ini sudah Pak Eko berikan tugas kemarin membuat rangkaian seri dan paralel, tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah kamu disuruh menggambar rancangan lampu seri sederhana. Sederhana ya, berarti tidak usah yang rumit. Contohnya misalnya ini Pak Eko gambarkan. Ini merupakan sumber listrik. Ya, Pak Eko di sini mempunyai 2 buah lampu. Pak Eko di sini mempunyai saklar. Kalian tahu apa itu saklar? Skakel. Nah, kemudian Pak Eko punya ini kabel antara saklar. Pak Eko hubungkan dengan baterai atau sumber energi listrik. Kemudian Pak Eko hubungkan dengan lampu. Pak Eko hubungkan dengan lampu berikutnya. Kemudian Pak Eko hubungkan lagi dengan saklar. Nah, ini contoh rancangan lampu seri. Ya. Nanti kamu gambar yang bagus di buku tulis kalian. Gambar rancangan seri yang sudah kalian buat seperti alat peraga yang sudah Pak Eko tugaskan kemarin. Gambarnya kamu buat di buku tulis bersama kelompok kalian ya. Terus kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Jika kalian sudah membuat rancangan dari rangkaian seri lampu tadi, terus kamu perhatikan alat peraga lampu listrik yang sudah kamu buat kemarin ya, untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan ini ya. Kamu perhatikan bersama kelompokmu nanti ya. Cermati pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik ketika disambungkan dengan sumber listrik? Tadi ketika saklarnya dinyalakan, apakah menyala dengan baik? Jika jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu iya, berarti tidak ada masalah. Jika jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu tidak menyala, nah langsung kamu kerjakan yang nomor 3. Baik, kau ulangi. Jika jawaban dari nomor 1 ketika lampu disambungkan dengan sumber listrik menyala, iya jawabannya, berarti tidak ada masalah.
Namun jika lampu yang dinyalakan atau dihubungkan dengan sumber listrik tidak menyala, berarti kamu harus menjawab pertanyaan nomor 3. Ya. Jika lampu tidak menyala, temukan kesalahannya. Kira-kira apa yang menyebabkan lampu tidak menyala ketika disambung dengan sumber listrik? Kalau sudah ketemu permasalahannya, diperbaiki. Itu untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, jika lampu mudah putus, maksudnya di sini putus itu apa? Pedot. Nah, lampu itu pedot ketika menyala terus tiba-tiba mati. Amati jumlah baterai yang digunakan. Apakah terlalu banyak atau kurang banyak? Begitu ya. Kemudian kira-kira penyebabnya bagaimana? Gitu ya, amati jumlah baterai yang digunakan. Jika sudah, kamu harus membuat laporan seperti yang Pak Eko buatkan di classroom kemarin. Cuma bedanya di sini ada tujuan percobaannya untuk apa, kemudian kesimpulannya bagaimana. Kalau keseluruhannya hampir sama. Yang pertama, nama percobaan. Nama percobaannya rangkaian listrik seri. Berikutnya rangkaian listrik paralel. Berarti ada 2 laporan. Tujuan mengetahui rangkaian listrik seri dan mengetahui listrik paralel. Tuh. Kemudian alat-alatnya kamu tuliskan apa saja yang kalian gunakan untuk merangkai atau membuat alat peraga itu, misalnya gunting, cutter, pisau misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian langkah kerja, urutan kalian cara mengerjakannya bagaimana. Misalnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang berikutnya merangkai baterai atau sumber listrik. Misalnya kalau ada 2 dirangkai menjadi 1. Kemudian yang ketiga menghubungkan baterai dengan lampu. Kemudian yang keempat misalnya menghubungkan lampu dengan saklar menggunakan kabel dan seterusnya sampai akhirnya lampu itu bisa menyala. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari percobaanmu tadi itu apa? Misalnya ketika saklar dinyalakan atau lampu disambungkan dengan sumber listrik, apa yang terjadi? Itu. Kemudian untuk rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan ketika dihubungkan dengan sumber listrik, apa yang terjadi dengan lampu yang satunya? Ya, begitu ya. Berarti misalnya kalau lampu seri itu saklarnya dimatikan, bagaimana pengaruhnya pada lampu? Untuk rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan ketika menyala semua ya, jika salah satu lampunya mati, bagaimana dengan lampu yang satunya? Kesimpulannya nanti kamu buat, kamu diskusikan dengan anggota kelompokmu. Untuk teman-temanmu yang belum kebagian kelompok, silahkan diajak. Kalau misalnya di situ ada iuran, silahkan dibagi rata ya, agar tidak ada kecemburuan di antara teman yang lain dalam satu kelompok, begitu ya. Semakin banyak kelompoknya, semakin ringan kalian akan membuat percobaan. Ya, begitu. Ya, ini sudah sampai pembelajaran 4. Berarti untuk materi sampai di sini. Jika ada yang kurang paham silahkan bertanya kepada Pak Eko. Ya, untuk besok hari Sabtu tanggal berapa besok itu? Tanggal 18 kita masuk ya jam 7.30 di sekolah. Jangan lupa yang kalian buat atau itu di bawah saja besok
biar Pak Eko juga tahu kalau ada permasalahan bisa langsung dicari solusinya. Ingat, besok masuk jam 7.30 membawa alat peraganya. Diusahakan sudah hampir jadi 90% karena nanti hari Senin dikumpulkan. Begitu ya. Untuk hari ini Pak Eko cukupkan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap belajar, jaga kesehatan. Insya Allah bulan depan kita akan mulai masuk sekolah lagi. Mudah-mudahan ya, amin. Baik, Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.